Halo kawan-kawan semua, semoga kita semua selalu dalam afiat dan semangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Bersama saya Muhammad Faisal Amin, masih di kelas Expert System Fundamentals. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah Rule-Based Expert System Components atau komponen-komponen sistem pakar berbasis aturan. Silakan subscribe, komen, like, share sebagai dukungan terhadap channel ini. Pada awal 70-an, Newell dan Simon mengusulkan model sistem produksi yang merupakan dasar dari sistem pakar berbasis aturan modern. Model produksi berdasarkan pada gagasan bahwa manusia menyelesaikan masalah dengan menerapkan pengetahuan mereka, dinyatakan sebagai aturan produksi untuk masalah tertentu yang diwakili oleh informasi khusus masalah. Aturan produksi disimpan dalam memori jangka panjang dan informasi atau fakta masalah khusus disimpan dalam memori jangka pendek. Ini adalah skema dari rule-based expert system ya, dari structure rule-based expert system. Pada bagian A, di sini kita lihat ada long term memory yang akan menyimpan production rule, kemudian short term memory yang akan menyimpan fakta-fakta. Lalu ada reasoning atau penalaran yang akan menghubungkan production rule dengan fakta yang ujungnya akan menghasilkan kesimpulan atau conclusion. Nah, sedangkan bagian B ya, production rule itu bentuknya adalah knowledge base dalam bentuk if then rule. Fakta-fakta ini akan disimpan di dalam database, dihubungkan oleh inference engine atau mesin penalaran yang akan menghasilkan conclusion tentunya. Nah, conclusion ini akan dijelaskan melalui explanation facilities atau fasilitas penjelasan. User akan mengakses fasilitas penjelasan itu melalui user interface. Secara umum, ada 5 komponen penting atau komponen utama dalam rule-based expert system. Yang pertama adalah knowledge base, database, inference engine, explanation facility, dan user interface. Kita akan bahas satu-satu. Knowledge base atau basis pengetahuan berisi pengetahuan domain yang berguna untuk pemecahan masalah. Dalam sistem pakar berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan sebagai seperangkat aturan. Setiap aturan menentukan hubungan atau relasi, rekomendasi, arahan, strategi atau heuristik, dan memiliki struktur if, kondisi, dan tindakan. Ketika bagian kondisi dari suatu aturan terpenuhi, aturan tersebut dikatakan fired atau kita sebut di sini menyala ya. Dan bagian tindakan akan dieksekusi. Bagian kedua adalah database. Database mencakup serangkaian fakta yang digunakan untuk mencocokkan dengan bagian kondisi dari aturan yang disimpan di basis pengetahuan. Nah, semua fakta akan disimpan di database. Bagian berikutnya adalah inference engine atau mesin inferensi. Mesin inferensi akan melakukan penalaran di mana expert system mencapai solusi. Ini menghubungkan aturan yang diberikan dalam basis pengetahuan dengan fakta-fakta yang disediakan dalam database. Kemudian explanation facilities atau fasilitas penjelasan memungkinkan pengguna untuk bertanya pada expert system bagaimana kesimpulan tertentu dicapai dan mengapa fakta tertentu diperlukan. Expert system harus dapat menjelaskan alasannya dan membenarkan saran, analisis, atau kesimpulannya. Kemudian user interface. Ini merupakan alat komunikasi antara user yang mencari solusi untuk masalah dan sistem pakar. Komunikasi harus bermakna dan user friendly. Nah, selain komponen-komponen utama yang sudah kita pelajari sebelumnya,
expert system yang advance juga memiliki beberapa komponen tambahan. Nah, di sini meliputi external interface, developer interface ya. Di dalam developer interface itu nanti ada beberapa lagi text editor, debugging, runtime, knowledge acquisition. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah external interface. External interface memungkinkan expert system untuk bekerja dengan file data eksternal dan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu seperti C, Java, JavaScript, dan sebagainya. Kemudian fasilitas text editor. Semua shell sistem pakar menyediakan editor teks sederhana untuk memasukkan dan mengubah aturan dan untuk memeriksa format dan ejaan yang benar. Banyak expert system juga mencakup fasilitas histori untuk memantau perubahan yang dilakukan oleh knowledge engineer. Jika aturan diubah, editor akan secara otomatis menyimpan tanggal perubahan dan nama orang yang membuat perubahan ini. Tentu untuk tujuan referensi nantinya. Ini sangat penting ketika sejumlah knowledge engineer dan domain expert memiliki akses ke basis pengetahuan dan dapat memodifikasinya. Kemudian fasilitas komponen berikutnya adalah debugging. Debugging biasanya terdiri dari fasilitas penelusuran dan break package. Tracing ya atau penelusuran menyediakan daftar semua aturan yang fired selama pelaksanaan program atau selama eksekusi program. Dan break package memungkinkan untuk memberitahu sistem apa di mana harus berhenti gitu ya. Saya ulang, break package memungkinkan untuk memberitahu sistem pakar terlebih dahulu di mana harus berhenti sehingga knowledge engineer atau pakar dapat memeriksa nilai saat ini di dalam database. Kemudian runtime knowledge acquisition, sebagian besar expert system juga mengakomodasi fasilitas input atau output seperti akuisisi pengetahuan runtime. Ini memungkinkan expert system yang sedang berjalan untuk meminta informasi yang diperlukan setiap kali informasi ini tidak tersedia di dalam database. Ketika informasi yang diminta dimasukkan oleh knowledge engineer atau pakar, program akan dilanjutkan kembali. Nah, ini adalah komponen lengkap ya dari rule-based expert system, baik komponen utama maupun komponen tambahan. Nah, di sini sebenarnya pusat dari expert system itu, inti dari expert system itu ada di inference engine ini ya. Inference engine akan mengolah rule berdasarkan database, berdasarkan fakta-fakta yang telah disimpan di database. Kemudian inference engine ini ya untuk yang advance dia juga memiliki akses untuk mengakses eksternal database serta eksternal program. Kemudian hasil dari penalarannya akan eh, dimasukkan ke dalam fasilitas penjelasan. Nah, user akan mengakses expert system ini melalui user interface. Sedangkan khusus untuk developer disediakan developer interface. Nah, developer interface ini diperuntukkan untuk knowledge engineer dan ahli. Secara umum ya antar muka pengembang, fasilitas akuisisi pengetahuan ya dirancang untuk memungkinkan seorang ahli domain untuk memasukkan pengetahuannya secara langsung dalam expert system. Nah, tapi itu nanti untuk expert system yang advance. Untuk membantu ya kita memahami materi ini lebih dalam, silahkan kawan-kawan menjawab kuis berikut ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.